Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 5 yang kami hormati, Bapak Kepala Badan dan Ibu Kepala Badan yang saya hormati, seluruh jajaran yang hadir, yang kami hormati. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesekian kalinya kita mendalami masalah BMKG dan Basarnas. Sudah banyak sekali masukan-masukan, wabil khusus terkait sama masalah evaluasi kita terhadap serapan ataupun evaluasi BPK. Dan saya juga mengapresiasi atas capaian kinerja dari rekan-rekan badan atas WTP-nya, dan mungkin dengan catatan-catatannya ya. Catatannya yang harus segera diselesaikan itu aja yang menjadi harapan kami untuk segera untuk dituntaskan agar nama baik kita juga ikut dengan penyelesaian dari rekan-rekan di badan. Kemudian catatan yang lain dari kami tambahan adalah kemarin Pak Kepala Basarnas viral juga terkait sama masalah ungkapan Pak Kepala terkait sama masalah isu ataupun kabar tentang kemungkinan wilayah timur kayak NTB. Saya ini dapil NTB Pak, terkait sama masalah ancaman tentang kemungkinan gempa besar yang akan melanda wilayah sana. Itu yang menjadi perbincangan memang di beberapa daerah, khususnya di kami, sehingga memang yang penting bagi kita berikutnya adalah langkah-langkah yang memang kita harus segera lakukan. Ya, langkah-langkah yang kita harus segera lakukan karena kita sudah menyampaikan tentang informasi tentang potensi ya terkait sama masalah bencana itu. Apalagi wilayah-wilayah kita ini kan khususnya di Nusa Tenggara Barat ya, itu memang wilayah yang memang rawan bencana. Ya, ada gempa bumi yang kemarin cukup lama yang masih trauma masyarakat kami di sana. Ya, apalagi kalau sudah disampaikan 8,5 gitu, itu cukup terganggu. Yang kemarin tertinggi aja 6,2 atau 7 itu sudah sangat trauma masyarakat. Nah, sehingga aktivitas yang kita harus dukung, backup ataupun sosialisasi, edukasi kepada masyarakat itu yang kayaknya harus kita gencarkan berikutnya. Sehingga tidak kemudian hanya isu, tetapi langkah-langkah kita di lapangan menjadi masih kita ditunggu sama masyarakat. Sehingga ada kegiatan sosialisasi, edukasi yang sudah disampaikan, tapi mungkin jumlahnya yang kayaknya masih sedikit ya. Yang tahun ini kan masih belum ya, baru kita rancang. Tetapi ini usulan kami juga Pak Ketua Pimpinan, agar ini memang menjadi harapan kita untuk wilayah-wilayah yang memang jauh dari informasi. Ya, kalau kita bahasakan daerah yang 3T ya, tertinggal, ya, terluar, ini kan jauh dari informasi. Jadi butuh kemudian edukasi yang langsung kepada masyarakat kita. Jadi itu kayaknya penting. Kalau kemarin kami hitung baru kemungkinan ada sekitar 4 titik ya, 4 titik yang kita coba akan laksanakan itu. Tetapi dengan jumlah kayak kami aja di NTB itu, misalkan di Dapil itu ada 5 kabupaten, berarti kan hanya sedikit, masing-masing kabupaten hanya satu gitu kan. Hanya satu aja sudah tidak cukup Pak Ketua. Jadi upaya kita untuk menambah ini ya sehingga titiknya mungkin lebih banyak, dan harapan kita mungkin akan lebih tersosialisasikan, teredukasikannya masyarakat kita. Kemudian yang kedua, mungkin langkah-langkah yang kita lakukan mungkin sama juga dengan BMKG ya.
terkait sama masalah sosialisasi ini mungkin akan lebih efektif misalkan melibatkan perguruan tinggi, ya, sekolah, ya, atau kelompok masyarakat yang memang lebih cepat kemudian bisa mengajarkan lagi. Tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan sebelumnya, jumlah kita punya personil di setiap provinsi itu sangat terbatas, sehingga butuh kemudian pelipat kaliannya untuk edukasinya di tengah-tengah masyarakat. Kalau hanya 40 orang dengan jumlah masyarakat kita yang mungkin kalau di NTB contohnya itu 5 juta, kan sangat jauh kemudian. Nah, ini yang saya katakan tadi, mungkin ada langkah-langkah yang kita harus lakukan, pendekatan edukasi ini, sosialisasi ini kepada sekolah. Ya, ada memang beberapa lembaga-lembaga swasta sosial itu juga melakukan sosialisasi itu. Tetapi ketika mereka sudah dikasihkan peluang ataupun kerjasama dengan badan, mungkin mereka akan lebih banyak juga akan membantu kita di masyarakat. Kemudian catatan berikutnya mungkin karena terkait sama masalah terkait sama efisiensi anggaran kita, jelas kemudian akan sedikit mesti akan terganggu dengan aktivitas kita. Tetapi tadi sudah disampaikan, walaupun dengan keterbatasan anggaran, rekan-rekan badan itu masih bisa kemudian optimal dalam mengawal program dan mendukung astacita presiden kita. Cuma memang mau tidak mau ya itu akan berdampak. Misalkan tadi masalah jumlah saja dia akan terdampak kepada ini, dan kami jika ada nanti peluang tambahan anggarannya, memang kalau bisa memang dengan anggaran yang terbatas itu kira-kira yang paling efektif untuk kita alokasikan terkait sama masalah fungsi daripada badan kita ini, itu terasa di tengah-tengah masyarakat kita. Itu tinggal dipilahkan aja. Ini catatan kami di sini, misalkan realisasi belanja modal kita aja kan masih sangat rendah ini di badan kita, ya. Jadi perlu mungkin bagian yang kita harus lakukan strategi khusus mungkin untuk meningkatkan ya realisasi belanja modal kita. Ya, tadi sudah juga disampaikan sama rekan-rekan sebelumnya. Dan berikutnya, ketika setelah selesai ataupun sudah ada pengadaan barang, ya tolong juga kami juga dilibatkan ketika mungkin akan dialokasikan ke daerah-daerah. Ya, mungkin supaya kami lebih mengetahui bahwa ternyata ada bantuan alat-alat kita di masyarakat kita. Jadi perlu kemudian kami diinformasikan tentang penyerahan ataupun alat-alat kita yang diberikan kepada masyarakat. Kemudian yang berikutnya mungkin kami juga menanyakan tentang apa pelajaran dari kunjungan atau misi internasional dari Nasar kita ke Myanmar. Mungkin perlu disampaikan kepada kami ya sejauh mana pelajaran yang kita dapatkan dari pelajaran itu yang kira-kira akan ya kita bisa ketahui ya untuk kebermanfaatannya di domestik kita. Ataukah mungkin kemarin waktu pengiriman tenaga kita ke sana, bagaimana hubungan dengan SARS domestiknya? Apakah mereka langsung, karena mereka ketika kayak kita waktu kejadian bencana gempa di NTB itu banyak dari tim-tim luar juga turun membantu. Nah, itu bagaimana pola kerjasama yang kemudian lebih cepat sehingga terasa keberadaan tim itu di masyarakat yang terkena bencana. Mungkin itu menjadi catatan kami ya, mudah-mudahan keberadaan badan kita ya dengan keterbatasan anggaran, dan tadi kami berharap ditahu oleh masyarakat secara luas, khususnya di daerah-daerah tertinggal, di daerah-daerah
Recording stopped.